Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Saya Sri Nurullah dari Pendidikan Fisika 2B. Saya akan menyampaikan mengenai tokoh filsafat pendidikan Islam. Yang mana yang akan saya sampaikan dijuluki sebagai Bapak Filsafat Islam. Siapa lagi kalau bukan Al-Kindi? Nama kepanjangan beliau adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabbah Al-Kindi, yang kerap dipanggil dengan nama Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada abad 9 Masehi, yaitu sekitar tahun 801 Masehi dan wafat pada 873 Masehi. Namun, kelahiran dan kematian beliau tidak diketahui secara jelasnya. Kindi juga memiliki julukan yang terlahir dari keluarga yang berderajat tinggi, kaya akan kebudayaan dan rasa hormat. Julukan tersebut adalah filosof bangsa Arab. Al-Kindi hidup selama masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini terjadi suatu periode kehidupan politik dan intelektual yang paling cemerlang. Pada masa inilah Al-Kindi mulai tertarik akan ilmu pengetahuan. Daripada menjadi prajurit atau seorang politikus, beliau mengikuti jejak nenek moyangnya. Hasrat tersebutlah yang menimbulkan keinginan untuk pindah ke Al-Basrah untuk mencari pengetahuan yang lebih banyak lagi. Al-Basrah yaitu pusat ilmu pengetahuan yang besar, yang merupakan kota tempat persemayaman gerakan-gerakan intelektual seperti Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dua aliran besar pemikiran teologi Muslim. Pada zaman beliau terjadi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, dan diduga beliau pun aktif menerjemahkan buku-buku tersebut. Namun, ia lebih banyak membuat kesimpulan dari terjemahan buku-buku tersebut. Bahkan, ia pun mengarang buku. Menurut keterangan Ibnu An-Nadim, buku-buku yang ditulisnya itu berkisar 241 buah dalam berbagai bidang, baik filsafat, logika, ilmu hitung, astronomi, dan lainnya. Konsep filsafat Al-Kindi, yang mana berasal dari pemikiran Al-Kindi mengenai filsafat, agama, dan pendidikan. Yang pertama, pemikirannya terhadap filsafat. Dalam filsafat, Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat yang paling tinggi tingkatannya adalah filsafat yang berupa mengetahui kebenaran yang pertama. Kausa dari kebenaran yaitu filsafat pertama. Filosof yang sempurna dan sejati adalah memiliki pengetahuan tentang yang paling utama. Nah, secara sederhananya, pengetahuan tentang segala sesuatu yang abadi dan bersifat menyeluruh atau umum, baik esensinya maupun kausanya. Pemikiran yang kedua yaitu pemikiran agama. Yang mana beliau mencoba menggali hubungan antara agama dan filsafat. Karena pada zaman sebelumnya muncul pendapat bahwa filsafat tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, dari situlah Al-Kindi mulai berfilsafat untuk mencari kebenaran, apakah memang antara keduanya ini tidak memiliki hubungan sama sekali, ataukah sebaliknya. Untuk mencari tahu tentang kebenaran tersebut, beliau menggunakan dua subjek. Yang pertama didasarkan pada kesamaan tujuan, dan yang kedua didasarkan epistemologi. Tingkatan pertama yaitu berdasarkan tujuan yang sama. Tujuan utama filsafat adalah mencari kebenaran berdasarkan akal, nalar, dan rasio. Sedangkan tujuan utama agama adalah mencari kebenaran berdasarkan wahyu atau berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua tujuan tersebut dapat dijadikan satu jika dihadapkan pada masalah keesaan Tuhan, yang bertujuan menjadikan manusia menjadi manusia yang bermoral tinggi. Jadi,
Keduanya antara filsafat dan agama sebenarnya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Nah, sekarang pemikiran yang ketiga, yaitu pemikiran terakhir dari Al-Kindi, mengenai pemikiran terhadap pendidikan. Al-Kindi berpendapat bahwa tujuan terakhir filsafat terletak pada hubungan mengenai pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan etika, yaitu untuk memperoleh kebajikan dan menolak keburukan dengan mengonsepkan Al-Quran dan hadis. Maka dari sini buah dari pemikiran Al-Kindi digunakan dalam dunia pendidikan perguruan tinggi Islam, Fakultas Tarbiyah, yang bertujuan agar calon guru diberi bekal agar ketika menjadi guru atau pendidik nanti dapat mempengaruhi peserta didiknya menjadi manusia yang beretika. Jadi, secara ringkas, Al-Kindi merupakan seorang tokoh filosof muslim pertama yang mampu menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani, khususnya filsafat Aristoteles dan Platonisme ke dalam bahasa Arab. Beliau juga dijuluki sebagai bapak filsafat Islam karena dampak dari pemikirannya dapat kita rasakan hingga saat ini. Apabila dulu beliau tidak mengikuti jejak nenek moyangnya dan tidak menerjemahkan buku-buku Yunani serta mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu keislaman, mungkin kita sebagai pelajar yang mencari kebenaran tidak akan tahu kaitan antara Tuhan dengan akal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurik Purwanti dengan NIM 11920700053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Ibnu Sina. Berikut profil Ibnu Sina secara singkat. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Tempat tanggal lahirnya di Afsana, bulan Agustus 980 Masehi atau bulan Safar 370 Hijriah. Tempat tinggalnya di dinasti Samania, dinasti Diyarbakir dan Buyid Persia. Kebangsaannya Iran. Wafatnya pada bulan Juni 1037 Masehi atau 428 Hijriah di Medan, Persia. Nama ayah beliau adalah Abdullah. Ia adalah seorang gubernur di salah satu pemukiman Nuh Ibnu Mansyur. Nama ibunya Satareh. Karya terkenalnya Kitab Penyembuhan dan Konun Kedokteran. Nama lainnya Saraf al-Muluk, Hujat al-Haq, Sa'ih al-Rais, Ibnu Sina, dan Bu Ali Sina. Di usianya yang ke-10 tahun, ia berhasil menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu pengetahuan dasar lainnya. Selanjutnya, Ibnu Sina belajar filsafat Yunani, kedokteran, ilmu eksakta, maupun ilmu-ilmu keislaman lainnya secara otodidak. Di usianya yang ke-16 tahun, ia dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai penyakit. Dan di usia 18 tahun, ia telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, logika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Dalam usianya yang memasuki 20 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ia pindah ke Jurjan. Karena terjadi kekacauan politik, lalu ia pindah ke Hamedan. Di Hamedan ia pernah diangkat menjadi menteri di Istana Sam al-Daulah. Ibnu Sina wafat di Hamedan, Persia pada tahun 428 Hijriah dalam usianya yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya, melalui event Fair Millennium di Teheran, pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Berikut adalah karya-karya Ibnu Sina. Di antaranya ada Al-Shifa, berisi uraian tentang filsafat yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang berikutnya ada Al-Najat, ringkasan dari kitab Al-Shifa. Ditujukan untuk orang terpelajar, khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang selanjutnya ada Al-Qanun, yaitu ilmu kedokteran yang terbagi menjadi 5 kitab,
terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis, nama-nama jenis penyakit, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Al-Insyarat wa Al-Tanbihat. Ini kehalangan kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Selanjutnya ada konsep pendidikan Ibnu Sina, dibagi menjadi 5, yaitu ada tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pengajaran, konsep guru, hukuman dalam pengajaran. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Khusus pendidikan yang bersifat jasmani, Ibnu Sina mengatakan, hendaknya tujuan pendidikan tidak melupakan pembinaan fisik dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti olahraga, makan, minum, tidur, dan juga kebersihan. Ibnu Sina juga mengemukakan tujuan pendidikan yang bersifat keterampilan yang ditujukan pada pendidikan bidang perkayuan, penyablonan, dan sebagainya, sehingga akan muncul tenaga-tenaga profesional yang mampu mengerjakan pekerjaan secara profesional. Tujuan pendidikan Ibnu Sina tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai insan kamil atau manusia yang sempurna. Arti dari manusia yang sempurna ialah manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh. Lalu selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Konsep Ibnu Sina tentang kurikulum didasarkan pada tingkat perkembangan usia anak didik. Untuk usia anak 3-5 tahun, menurut Ibnu Sina perlu diberikan mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Pelajaran olahraga tersebut diarahkan untuk membina kesempurnaan pertumbuhan fisik si anak dan berfungsinya organ tubuh secara optimal. Sedangkan pelajaran budi pekerti diarahkan untuk membekali si anak agar memiliki kebiasaan sopan santun. Selanjutnya dengan pendidikan kebersihan diarahkan agar si anak memiliki kebiasaan mencintai kebersihan. Lalu kurikulum untuk usia 6-14 tahun mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Kurikulum untuk usia 14 tahun ke atas menurut Ibnu Sina, mata pelajaran yang dipilih sesuai dengan bakat dan minat si anak. Strategi penyusunan kurikulum yang ditawarkan Ibnu Sina didasarkan pada pemikiran yang bersifat pragmatis fungsional, yakni dengan melihat segi kegunaan dari ilmu dan keterampilan yang dipelajari dengan tuntutan masyarakat atau berorientasi pasar atau marketing oriented. Dengan cara demikian, setiap lulusan pendidikan akan siap difungsikan dalam berbagai lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada metode pengajaran. Dibagi menjadi 6. Di antaranya ada metode talqin, metode demonstrasi, metode pembiasaan dan teladan, metode diskusi, metode magang, dan metode penugasan. Metode talqin yaitu dengan mengajarkan membaca Al-Quran. Dimulai dengan membacakan ayat Al-Quran. Setelah itu si anak disuruh mendengarkan dan mengulangi bacaan tersebut perlahan-lahan secara berulang hingga hafal. Yang kedua ada metode demonstrasi, digunakan dalam cara mengajar menulis. Dilakukan dengan mencontohkan terlebih dahulu tulisan huruf hijaiyah di papan tulis. Lalu setelah itu si murid mendengarkan sesuai dengan makhrajnya dan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan cara menulisnya. Lalu ada metode pembiasaan dan teladan. Dilakukan dengan pembiasaan dan teladan yang disesuaikan dengan perkembangan jiwa si anak. Lalu ada metode diskusi. Siswa dihadapkan pada suatu masalah yang dapat berupa pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Selanjutnya ada metode magang, mengaplikasikan teori dan praktik. Yaitu yang selanjutnya ada metode penugasan. Guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya ada konsep guru. Konsep guru yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain berkisar tentang guru yang baik. Yang dimaksud guru yang baik adalah berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik anak, akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, dan suci murni. Seorang guru itu sebaiknya dari kaum pria yang terhormat dan menonjol budi pekertinya.
cerdas, teliti, sabar, telaten dalam membimbing anak-anak, adil, hemat dalam penggunaan waktu, gemar bergaul dengan anak, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada hukuman dalam pengajaran. Penggunaan bantuan tangan adalah pembantu paling diandalkan dan merupakan seni bagi seorang pendidik. Dengan adanya kontrol secara terus-menerus, maka anak dapat diawasi dan diarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Ibnu Sina membolehkan pelaksanaan hukuman dengan cara yang ekstra hati-hati, dan hal itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak normal. Sedangkan dalam keadaan normal, hukuman tidak boleh dilakukan. Sikap humanistik ini sangat sejalan dengan alam demokrasi, yang menuntut keadilan, kemanusiaan, kesederajatan, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Bayahaki dengan NIM 11920700057. Saya di sini akan melanjutkan mengenai pembahasan tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam, di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, di mana beliau itu dilahirkan di kota Tusi, provinsi Khurasan, negeri Persia, di mana negeri tersebut sering kita sebut sekarang dengan sebutan negeri Iran. Beliau dilahirkan pada tahun 1058 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1111 Masehi atau tepatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah. Seperti yang kita ketahui dari nama lengkapnya, Imam Al-Ghazali memiliki dua gelar, yaitu Al-Ghazali dan At-Tusi. Al-Ghazali ini merupakan suatu gelar yang merujuk kepada pekerjaan ayahnya, di mana ayahnya ini bekerja sebagai tukang tenun. Dan sedangkan yang kedua yaitu At-Tusi, kita pasti sudah tidak meragukannya lagi, yaitu At-Tusi itu merupakan kota kelahirannya Imam Al-Ghazali, yaitu kota Tusi. Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang filosofi pendidikan Islam yang berpaham empiris, di mana beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menurut beliau, tujuan pendidikan ada dua, yaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka pendek menurut Imam Al-Ghazali yaitu diraihnya profesi manusia yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Terdapat syarat dalam hal ini di mana orang tersebut harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bakatnya. Sedangkan untuk jangka panjangnya, menurut Imam Al-Ghazali yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi seperti kedudukan, kemewahan, dan lain-lain. Dalam sumber yang saya baca, Imam Al-Ghazali juga menuliskan ciri-ciri atau klasifikasi murid dan guru yang akan mencapai tujuan belajar, yang akan saya tampilkan pada gambar berikut. Latar belakang dari filosofi pendidikan Islam Imam Al-Ghazali memiliki beberapa latar belakang. Yang akan saya jelaskan hanya dua, yaitu latar belakang politik dan latar belakang nuansa agama pada saat itu, di mana latar politik yaitu terjadinya perang internal antara keluarga kerajaan, yaitu dari keluarga kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan yang kedua yaitu nuansa keagamaan, di mana pada saat itu sedang maraknya merasionalisasikan suatu agama yang menyebabkan menyebarnya paham-paham palsu atas dasar-dasar suatu agama, termasuk agama Islam. Baik, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya mengenai pandangan filosofi pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.